adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pastinya harus tetap semangat dong ya belajarnya. Pada video kali ini Kak Devi bakal lanjutin materi persamaan kuadrat. Jadi nih videonya buat adik-adik kelas 9 SMP ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat part yang kedua yang akan membahas tentang bagaimana mencari akar persamaan kuadrat. Jadi akar persamaan kuadrat itu artinya kita bakal cari nilai X yang memenuhi persamaan supaya persamaan kuadratnya menjadi benar gitu. Nah, pada video kali ini Kak Devi nggak pakai papan tulis ya jelasinnya karena sesuatu dan lain hal, jadi pakai ini aja. Tapi semoga bisa tetap dipahami dengan baik. Jadi ini dia. Baiklah adik-adik semua, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Ada 3 cara nih. Yang pertama pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, yang pertama Kak Devi bakal jelasin dengan metode pemfaktoran. Jadi di sini langsung pakai contoh soal ya. Metode pemfaktoran yang pertama itu khusus untuk nilai A-nya. Nilai A itu kan koefisien X kuadrat ya. Khusus untuk nilai A-nya itu sama dengan 1. Nanti kalau lebih dari 1 Kak Devi jelasin di yang berikutnya ya. Ini khusus untuk yang A-nya sama dengan 1 ya. Terus cara ngerjainnya gimana? Pertama, kalian perhatikan nilai B dan nilai C-nya. Nilai B itu yang nempel sama X dan nilai C yang tidak punya variabel. Kalian harus perhatikan itu dulu. Kita tulis di sini ya, nilai B-nya itu adalah positif 6 kan? Ini ada positif soalnya positif 6. Kalau ada negatif berarti negatif 6 ya. Terus nilai C-nya itu negatif 16. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari dua bilangan nih. Dua bilangan kalau dijumlahin hasilnya positif 6. Dan dua bilangan kalau dikaliin hasilnya positif 16. Jadi yang di sini itu ditambah, yang di sini dikali. Coba nih. Berapa tambah berapa itu hasilnya 6. Berapa? 4 tambah 2. 4 tambah 2 nih. 4 tambah 2, 6. Tapi apakah 4 kalau dikali 2 jadinya 6? Negatif 16 maksudnya? Enggak ya. Jadi angka yang di sini dan di sini itu harus sama ya. Berarti ini enggak bisa. Cari yang lain lagi. Berapa? Mau dari perkaliannya dulu juga boleh. Berapa nih? Berapa? 8 kali 2. 8 kalau dikali 2 hasilnya min 16? Enggak ya. Berarti harus ada salah satu yang negatif kan? Mau taruh yang mana negatifnya? Di 2? Oke. 8 kali negatif 2, negatif 16. Benar ya. Kalau kita taruh di sini, 8 ditambah negatif 2. Benar nggak? Positif 6. 8 ditambah negatif 2. Benar nggak hasilnya positif 6? Benar ya. Jadi punya uang 8 terus berhutang 2000, masih sisa uangnya 6 ya. Berarti benar. Berarti nih bilangan-bilangan itu adalah 8 dan min 2 ya. Diingat harus sama angka yang di sini dan di sininya. Langkah selanjutnya setelah kita ketemu itu, kita buat dua kurungan kayak begini. Nah, terus di dalamnya kita kasih X. Habis itu baru dikasih bilangan-bilangannya. Di sini kan bilangannya ada 8, 8-nya positif kan? Berarti positif 8. Lagi satunya itu negatif 2, berarti sini min 2. Sampai sini bisa dulu? Bisa ya. Kalau ada yang kurang jelas, coba diputar ulang lagi. Kalau ada yang kurang jelas juga kalian bisa komentar di kolom komentar. Selanjutnya adalah kita tinggal giniin. Berarti X plus 8 yang ini
itu sama dengan 0, atau ini lambang atau ya, atau yang ini nih, X min 2 sama dengan 0. Jadi masing-masing yang ini dan ini disama denganin 0 ya. Habis itu berarti ini X-nya sama dengan yang positif 8 ini pindah ruas ke sini. Positif 8 kalau pindah ruas berubah tanda ya, jadi min 8. Atau X-nya sama dengan berapa nih? Pindah ruas juga min 2-nya ini. Jadi 2. Berarti nilai akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini adalah X sama dengan min 8 atau X sama dengan 2. Baiklah adik-adik semua, ini adalah metode pemfaktoran yang kedua. Jadi di sini untuk A-nya itu lebih dari 1 ya. Ini untuk A lebih dari 1. Kalau sama dengan 1 A-nya kayak yang tadi. Kalau yang lebih dari 1 misalkan 2, 3 dan seterusnya itu seperti ini ya. Caranya itu agak sedikit berbeda. Pertama kita lihat dulu koefisien X kuadratnya berapa nih? 2 kan? Karena 2 berarti di depannya harus kalian kali dengan 1/2 dulu. Nanti kalau dia koefisiennya 3 berarti dikali 1/3 gitu ya, disesuaikan. Terus selanjutnya kita bikin 2 kurungan lagi kayak tadi. Sama dengan nolnya jangan lupa. Di sini kan tadi 2 ya, koefisien X kuadratnya. Berarti di dalamnya ini kita taruh 2x gitu. Tunggu dulu, ini kok agak susah. Iya, 2x sama 2x. Nanti kalau dia koefisiennya 3, berarti 3x, 3x. Jadi menyesuaikan ya. Karena di sini 2 berarti jadi 1/2, terus dalamnya 2x, 2x. Nanti kalau 3 berarti 1/3, 3x, 3x gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kalau tadi kan kita langsung mencari berapa penjumlahan yang hasilnya sesuai dengan B, perkalian yang hasilnya sesuai dengan C-nya. Kalau sekarang agak sedikit beda. Jadi kalian harus mengalihkan A dengan C-nya dulu. Jadi 2 kali min 20 dulu, atau langsung ya di sini Kak Devi tulis kali. Dikaliin dulu nih 2 kali A kali C-nya dulu. 2 kali min 20 tuh berapa? Min 40. Iya, min 40 nih. Min 40. Terus ini kalian harus cari lagi nih. Yang perlu diperhatikan kalau di sini itu adalah hasil perkalian A dengan C dan nilai B-nya. Dan si min 3-nya. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Hasil perkalian A dengan C-nya dan nilai B-nya ya. Terus ini sama nih. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya 40? Kalau dijumlahin itu hasilnya yang B-nya. Jadi B itu tetap merupakan hasil penjumlahan ya. Terus hasil perkaliannya itu yang dari A kali C itu. Nah, bisa ya dipahami ya, agak belibet nih bahasanya Kak Devi. Nah, gitu. Terus ini kalian cari tahu lagi nih. Lebih gampang kayaknya kita menebaknya ya dari perkaliannya nih. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 40? 8 kali 5. 8 kali 5 40 kan, tapi di sini min 40 berarti salah satunya harus ada minnya. Mau ditaruh di mana minnya? 5. Oke, kita taruh di sini minnya. Berarti di sini 8 sama min 5 kan? 8 kalau ditambah min 5 apakah hasilnya min 3? Enggak, hasilnya 3 ya. Karena punya uang 8, berhutangnya 5.000, berarti masih ada kembalian 3.000 kan? Berarti bukan gini. Coba kita taruh minnya di 8 sekarang ya. Min 8 sama 5. Min 8 tambah 5 bener nggak min 3?
Iya bener, punya utang 8.000 tapi baru dibayar 5.000. Masih ada utangnya 3.000 gitu. Bisa nih udah ya. Jadi lebih gampang itu kalian tebaknya itu dari perkaliannya dulu. Oke? Tapi jangan lupa dapat min 40 ini dari hasil perkalian A dengan C-nya. Kalau C-nya ada negatif, diikutin negatifnya ya. Habis itu berarti nilainya itu min 8 sama 5 kan? Sama kayak tadi. Kita taruh min 8-nya 1 di sini, 5-nya di sini. 5-nya karena positif jadi plus 5. Sampai sini bisa dulu ya. Terus langkah selanjutnya, di sini kan ada 1/2 nih. Kalian harus pilih. 2 yang ini bisa dibagi, bisa dicoret sama yang mana? Yang ini atau ini kira-kira? Yang habis dibagi. Sama yang ini kan? Nah, kita coret dulu. Dibagi nih sama-sama 2 bagi 2 1 1x ya atau x aja x terus 8 bagi 2 4 min 4 ya karena tandanya sini min gitu. Jadi yang dibagi tuh bukan 2x sama 2 aja ya, tapi si 8-nya juga harus dibagi sama 2 yang ini ya. Jadi kalian tinggal pilih nih 2 yang ini habis dibagi sama yang mana. Kalau yang ini kan nggak mungkin karena 5 nggak habis dibagi 2. Terus yang 2x plus 5 ya udah tetepin aja 2x plus 5 gitu. Sama dengan 0. Nah sama kayak tadi jadinya terus sekarang ini. Berarti x min 4 itu sama dengan 0. Atau 2x plus 5 sama dengan 0 gitu. Itu agak terlalu kecil ya tulisannya ya. Nah, berarti ini tinggal pindah ruas aja kan? Berarti x-nya sama dengan min 4 pindah ruas jadi 4 atau 2x sama dengan berapa? Positif 5-nya pindah ruas jadi min 5. Berarti untuk yang 2x sama dengan min 5 ini x-nya sama dengan berapa? Ya, yang tidak punya variabel dibagi sama yang punya variabel. Berarti min 5/2 gitu. Jadi kalau kasusnya seperti 2x min 5 ini, 2x-nya didiamin dulu, terus 5-nya pindah ruas, baru di endingnya dicari x-nya sama dengan berapa. Jadi akar-akar dari persamaan ini adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 5/2. Baiklah adik-adik semua, ini adalah metode yang kedua, jadi namanya melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kalau ada soal, terus kita nggak bisa pakai cara pemfaktoran untuk mencari akar-akarnya, maka kalian bisa menggunakan cara yang kedua ini. Namanya metode melengkapi kuadrat sempurna. Caranya itu agak beda pasti kan, namanya aja beda gitu kan. Tapi tenang saja, nggak susah-susah banget kok. Jadi pertama-tama kalian harus lihat dulu koefisien x kuadratnya selalu ya. Di sini koefisien x kuadratnya kan negatif. Jadi kita harus ubah dulu dia menjadi tidak negatif. Jadi semua ruas ini, satu deret ini dikali min 1. Atau gampangnya diubah aja yang min jadi plus, yang plus jadi min. Nah, berarti gini jadinya. Yang min x kuadrat jadi x kuadrat, min 2x jadi plus 2x, yang plus 15 jadi min 15. Sama dengan 0. Jadi itu langkah pertama kalau melengkapi kuadrat sempurna. Tidak boleh dia koefisien x kuadratnya negatif. Dan harus 1 koefisien x kuadratnya. Nanti kalau nggak 1 harus disederhanain dulu. Tapi Kak Devi ajarin yang 1 dulu ya. Nah, cara selanjutnya adalah kita harus memindahkan si konstanta, si C-nya itu ke ruas sebelahnya. Jadi dia migrasi nih. Migrasi atau transmigrasi. Iya, pokoknya itulah ya, berpindah. Si min 15 itu pindah ruas jadi positif 15. Sampai sini bisa dulu ya. Terus kita orek-orek nih di tempat berbeda. Di sini B-nya berapa? B-nya positif 2 ya. Pakai yang setelah diubah tandanya. B-nya sama dengan 2.
Nah, kita perlu memanfaatkan si B ini. Jadi B-nya kan sama dengan 2. Terus kita harus mencari yang namanya setengah B pangkat 2 dulu sama dengan berapa. Karena itu nanti dimanfaatkan dalam melanjutkan kuadrat sempurna ini ya. Jadi kita cari dulu, oke? Nah, berarti setengah 1/2 dikali 2 kan. Itu Kak Devi pakai titik ya. Biar hemat tenaga. Biar hemat tempat, biar hemat tinta pulpen juga ya kan. Nah, setengah kali 2 tuh berapa? 1 kan, karena boleh coret-coret. Berarti jadinya 1 kuadrat. 1 kuadrat tuh berapa? 1. Nah, ini kita simpan baik-baik dulu si setengah B kuadrat. Karena dia akan digunakan di langkah yang ini. Jadi kedua ruas ini dan ruas ini harus ditambahin sama si setengah B kuadratnya. Jadi itulah tujuan kita mencari si setengah B kuadrat ya. Kita tulis dulu berarti X kuadrat tambah 2X terus ditambah sama 1 sama dengan 15. 15-nya juga ditambah 1. Udah, tinggal dijumlahin. Berarti X kuadrat, tidak bagus kuadratnya itu ya. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan, dijumlahin tuh yang 15 tambah 1-nya. 16. Sampai sini bisa dulu ya. Jadi setelah langkah yang dia pindah ruas si C-nya, kalian harus menuju ke sini ya. Mencari setengah B pangkat 2. Habis itu, pakai warna apa ya? Coklat aja. Habis itu kita buat kurungan, tapi kurungannya cuma 1 doang. Ya. Nah, di kurungannya ini adalah kuadrat sempurnanya itu. Jadi caranya, taruh X. Ini kan semuanya positif ya tandanya. Si B-nya positif, si C-nya juga positif. Berarti sini pemisahnya tanda positif juga. Nanti kalau ada yang negatif, kalau si B-nya negatif, baru taruh negatif di sini. Ya, oke, bisa ya. Terus di sini ditaruh apa Kak Devi? Di sini ditaruh 1. Terus taruh pangkat 2. Kenapa 1 Kak Devi? Karena 1 kalau dipangkatin 2, itu kan 1 ya, 1 pangkat 2 1 kan? Sesuailah dengan nilai C-nya, makanya 1. Nanti kalau nilai C-nya 4 misalkan, kalau C-nya 4, berarti di sini 2. Kalau sini 4, sini 2 C-nya. Karena 2 pangkat 2, 4 gitu. Disesuaikan ya. Sama dengan 16. Habis itu baru kayak gini nih. Ini kan X plus 1-nya dalam kuadrat. Kita hilangin kuadratnya. Berarti jadinya akar dari 16 kan? Jangan lupa ada positif negatif. Karena nilainya bisa positif atau negatif akarnya. Hasil dari akarnya ini ya. Jadi kalau kita akarin harus ada positif negatifnya. Oke? Udah tinggal kalian akarin. Akar dari 16 tuh berapa? Iya, 4 gitu. Sampai sini bisa dulu. Nah, sekarang kita lanjutin ke sini ya. Ini kayaknya harus dikasih sesuatu untuk membatasinya. Nah, gitu. Oke. Terus, berarti ini X plus 1-nya itu bisa sama dengan positif 4. Jadi ini kita ambil yang positif dulu ya. Kalian boleh sih ambil yang negatif dulu juga boleh. Berarti X-nya sama dengan penghuninya dulu ditulis 4-nya. Baru plus 1-nya pindah ruas. Jadi dikurangi. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti udah ketemu nih 1 X-nya. Sekarang lagi 1. Kita ambil yang di sini ya. Yang X plus 1 sama dengan min 4. Sekarang ambil yang negatif gitu. Jadi 1-1 ya diambilnya. Berarti X-nya sama dengan tetap penghuni awalnya dulu.
si min 4, terus positif 1 pindah ruas, jadi dikurang. Min 4 kurang 1 berapa? Berhutang 4.000, lagi berhutang 1.000. Nambah hutangnya jadi min 5. Udah ketemu deh, berarti akar-akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5. Baiklah adik-adik semua, ini adalah metode yang terakhir, namanya metode rumus ABC. Kenapa namanya rumus ABC? Karena kita memanfaatkan si A, B, dan C, si koefisien X kuadrat, si koefisien X, dan si konstanta dalam mengerjakannya. Jadi ini kalau sudah tidak bisa pakai pemfaktoran, tadi kan bisa pakai melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau kalian mungkin agak kesusahan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna, ini adalah cara lainnya. Jadi ini adalah metode yang digunakan kalau tidak bisa menggunakan pemfaktoran juga. Kalau Kak Devi sih lebih enak pakai ini, nggak tahu kenapa, walaupun nanti agak sedikit panjang dikit dan agak ribet kelihatannya, tapi kayaknya lebih enak pakai rumus ABC dibandingkan melengkapi kuadrat sempurna sih. Tapi itu terserah kalian juga ya, kembali kepada kalian. Jadi itu dia rumus ABC-nya, ini ya. Jadi untuk mencari X1, 2-nya, mencari akar-akarnya, itu pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi itu harus diingat dulu. Sekarang kita lihat contohnya. Jadi ini contohnya, persamaan kuadratnya X kuadrat min 2X min 2 sama dengan 0. Ini udah nggak bisa dipakai pemfaktoran. Jadi kita harus menggunakan rumus ABC. Bisa juga pakai melengkapi kuadrat sempurna, tapi kayaknya enakan pakai rumus ABC deh ya. Tapi itu terserah pada kalian lagi. Jadi kalau di rumus ABC kalian pertama harus tentuin nilai A-nya berapa. Nilai A-nya berapa tuh? 1, karena koefisien X kuadratnya 1 ya. Ini kebesaran ini. Terus nilai B-nya sekarang. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya itu koefisien X, min 2. Terus nilai C-nya min 2 juga ya. Jadi tentuin dulu nilai A, B, C-nya. Habis itu baru kita masukin ke rumusnya. Berarti X1,2 sama dengan, itu langsung masukin min B. Jadi min B-nya itu memang rumusnya. Jadi tulis dulu minnya. Baru B-nya berapa di sini nih? Min 2 kan, berarti min 2. Nah, banyak nih yang keliru, dia tulisnya min 2 aja, padahal harusnya min 2. Jadi tulis dulu min awal rumusnya, baru masukin B-nya. Ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC, berarti B-nya dikuadratin dulu. Min 2 dikuadratin. Nah, dikurungin aja kalau dia negatif ya. Dikurangi 4 kali A, A-nya berapa tuh? 1. Tidak bagus sekali satunya. Dikali 1, dikali C-nya min 2. Nah, ini juga yang 4 kali A kali C itu dikurung-kurungin ya. Ini supaya tidak merah-merah. Kita pakai hijau sebagai penetralisir mata. Per 2A. 2 kali A-nya berapa tuh? 1. Nah, yang ini bisa ya, tinggal disubstitusi aja. Habis itu kita temuin nih, min ketemu min, jadinya plus 2 kan, plus minus, ini kurang panjang plusnya, akar min 2 pangkat 2 jadinya 4. Ayo bilangan berpangkat nih. Terus ini kaliin dulu, dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali min 2, min 8. Jadi itu ya, kayak begitu cara ngaliinnya. Jadi kurang yang ini ditulis dulu di sini. Oke? Per 2A. Per 2 kali 1, 2. Nah, sudah sampai sini bisa. Kita menuju warna ungu sekarang. Berarti ini jadinya 2 plus minus akar berapa nih jadinya? 4. Min ketemu min jadinya plus 8 per 2. Nah, ini nggak cukup, jadi Kak Devi lanjut samping ya. Samping sini ya, kayaknya agak panjang soalnya ini.
sama dengan berarti 2 plus minus ditambahin dulu 4 tambah 8 akar 12 per 2. Nah, ini harus kalian ingat nih materi bentuk akar. Kalau dia besar itu agak mencurigakan kan? Masih ingat nggak akar 12 itu bisa disederhanain jadi berapa? Di sini ya, akar 12 itu sama dengan berapa? Ingat, salah satunya tuh harus bisa diakarin. Ayo diingat nih materi bentuk akarnya. Berapa? 4 kali 3. Weh, masih ingat ternyata loh kalian loh, hebat. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 nggak ada kan? Berarti tetap akar 3. Kalau ada yang masih kurang jelas, kurang bisa nih mengubah ini, kalian bisa cek video Kak Devi di bentuk akar part 1 atau part 2 ya. Di antara itu, kalian bisa cek ya. Nah, berarti ini bisa disederhanain jadi 2 plus minus 2 akar 3 per 2 gitu. Sampai sini bisa dulu? Bisa ya, coba kita perhatikan nih. Si 2 yang ini itu bisa disederhanain kan? Ini 2 bagi 2, 1 kan? Yang 2 bagi 2 ini juga 1. Masih ingat nggak nih cara menyederhanakannya? Jadi kalau dia bisa dibagi, dibagi aja. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Bisa ya dibagi nih ya. Berarti ini jadinya sisanya 1 plus minus akar 3. Nah, gitu dia jadinya. Bisa nggak? Bisa ya? Jadi kalau bisa disederhanain, disederhanain. Dan jangan lupa, ini si 2 yang bawah ini jangan dibagi sama 2 yang ini aja, tapi yang sebelahnya juga ya. Berarti di sini kita bisa tentuin nilai x-nya. X1-nya ini boleh mana-mana ya. Berarti 1, ambil yang plus aja dulu ya. Plus akar 3, berarti nanti X2-nya ambil yang min gitu. X2-nya sama dengan 1 min akar 3. Jadi inilah akar-akarnya. Nanti kalau kalian mau kerjain pakai melengkapi kuadrat sempurna bisa juga. Pasti hasilnya sama juga dapatnya kayak gini. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi persamaan kuadrat part 2 yang membahas tentang bagaimana mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Jangan lupa ada latihan soal dong ya. Jangan lupa dikerjakan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.